Shalom adik-adik, selamat pagi. Masih ada sukacita enggak? Ada dong pastinya. Nah, biar adik-adik tidak ngantuk lagi, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baik adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nathan. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan berbahagia di dalam Tuhan Yesus ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa lebih dahulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami saat ini boleh mengikuti ibadah di hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati kami dan juga adik-adik yang ada di rumah dalam mendengarkan firman ini, sehingga adik-adik boleh bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati saya sebagai penyampai firman kali ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada adik-adik semua dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang boleh saya sampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-6. Dibuka ya adik-adik ya Alkitabnya, atau kalau misalnya tidak ada Alkitab, boleh dengarkan kakak saja. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik sudah kenal berbagai macam jenis warna ya. Ada warna merah, hijau, jingga, kuning, biru, dan lain-lain. Nah, ada suatu cerita nih adik-adik. Suatu ketika warna-warna ini saling bertengkar. Mereka menganggap bahwa warna mereka lah yang paling penting, warna mereka lah yang paling hebat, seperti itu. Si merah berkata bahwa merah itu warna yang paling penting, warna yang paling hebat. Merah itu melambangkan keberanian. Nah, si kuning tidak mau kalah. Bukan merah yang terhebat, tapi kuninglah yang terhebat. Kuning itu warna matahari. Coba kalau tidak ada matahari di bumi, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Si hijau balas menyaut, tidak mau kalah juga adik-adik. Kalian salah, yang paling penting itu warna hijau, karena tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu semua warnanya hijau. Jadi yang menghasilkan makanan buat semua makhluk hidup adalah warna hijau. Jadi warna hijau lah yang paling penting. Warna biru kemudian nggak mau kalah juga adik-adik. Waduh, ini seru sekali pertengkaran mereka ini ya. Si biru mengatakan kalau warna biru itu adalah warna langit, juga warna laut. Kalau tidak ada warna biru, pasti nggak ada
bintang-bintang juga nggak akan bisa kelihatan. Ikan-ikan di lautan juga tidak akan bisa hidup. Maka warna birulah yang paling hebat, warna yang paling penting. Seperti itu. Nah, pertengkaran itu tidak selesai-selesai, kemudian Tuhan datang dan berkata kepada mereka, "Hei, kamu itu aku ciptakan untuk saling berkolaborasi, untuk saling bersatu, untuk saling bekerja sama." Nah, maka pada saat itu Tuhan juga menciptakan pelangi yang warnanya adik-adik sudah tahu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi Tuhan menciptakan pelangi itu dari berbagai macam warna yang kemudian disatukan sehingga menjadi sangat indah untuk bisa kita lihat, bisa kita nikmati bersama. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kakak mau sampaikan bahwa adik-adik dan teman-teman mungkin satu sama lain mempunyai perbedaan, mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang suka menari, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bernyanyi, ada yang sukanya bersendagurau, dalam arti suka menghibur teman-temannya. Nah, kita semua adik-adik sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus suatu kelebihan, suatu kemampuan, suatu talenta. Nah, adik-adik melalui firman ini dan cerita tadi, kita diharapkan untuk saling bekerja sama, saling bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain untuk menciptakan harmoni, suatu keharmoni dalam alam sehingga kita dapat menghasilkan keindahan. Jadi adik-adik dengan potensi dan kemampuan dan talenta yang adik-adik miliki, tidak seharusnya adik-adik menjadi sombong, menjadi merasa egois, merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak ya adik-adik ya. Tetapi di balik kelebihan, di balik talenta yang adik-adik miliki, adik-adik boleh dan harus merasa percaya diri. Tetapi bukan berarti dengan talenta yang adik-adik miliki, dengan kelebihan yang adik-adik miliki, adik-adik juga jangan sampai merendahkan kemampuan orang lain ya. Jadi tetap harus percaya diri dengan keunggulan adik-adik yang adik-adik miliki, tetapi juga harus menghormati kelebihan dan kekurangan yang orang lain juga miliki. Sekian firman dari kakak, kiranya memberkati adik-adik semua dalam kehidupan adik-adik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan rumah ya, dengan teman-teman sekitar. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai adik-adik semua. Dan satu lagi kakak mau ingatkan, jangan tetap patuhi protokol kesehatan ya adik-adik ya. Tetap pakai masker kalau berada di luar rumah, jaga jarak dengan teman-teman ketika bermain, dan selalu mencuci tangan setelah selesai bermain. Demikian dari kakak Nathan. Mari kita berdoa untuk menutup firman kali ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan cerita, ilustrasi tentang pelangi ya Tuhan, bahwasanya Engkau menciptakan pelangi dari berbagai macam warna yang berbeda, tetapi Engkau satukan untuk membentuk suatu keindahan di dunia ini. Kiranya Tuhan juga memberikan adik-adik semua dan juga saya sendiri ya Tuhan, kerendahan hati untuk menghormati dan juga menghargai kemampuan dan talenta yang dimiliki oleh orang lain. Jangan biarkan iblis mencobai kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang sombong dan orang-orang yang egois. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami dan adik-adik semua yang ada di rumah di dalam kehidupan mereka satu persatu. Kiranya Tuhan tuntun adik-adik semua di dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi anak-anak terang yang memancarkan damai sejahtera dan kasih penyertaan dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami mohonkan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Nah adik-adik, gimana nih setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Nathan? Pasti seru kan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita,
marilah kita menyanyikan satu lagu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.